Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia atau biasa dipanggil Alfi. Hari ini saya akan membuat video presentasi tugas individu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Repa Mahendra Prastama MK. Oke, di sini saya akan membahas 3 poin utama ya. Yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, kedudukan Pancasila, dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, kita mulai dari poin pertama ya, pengertian Pancasila. Seperti yang kita ketahui, dalam modul juga dijelaskan beberapa pengertian Pancasila menurut berbagai macam istilah ya. Di sini saya hanya akan mengambil satu contoh pengertian saja, yaitu secara etimologis. Berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan juga sila yang memiliki makna 5 dasar atau dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, setelah saya membaca berbagai macam pengertian Pancasila menurut beberapa istilah, saya juga mengartikan Pancasila menurut pandangan saya pribadi diartikan sebagai pondasi atau dasar terbentuknya dari sebuah bangunan. Nah, bangunan di sini diartikan sebagai negara yang dimana isinya terdiri dari 5 dasar ataupun 5 nilai pedoman hidup. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Pancasila itu memiliki 5 nilai dasar ya, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan juga sila keadilan. Oke teman-teman, untuk poin yang kedua mengenai kedudukan Pancasila ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan Pancasila itu banyak sekali, di mana salah satunya adalah sebagai dasar filosofis, sebagai kepribadian bangsa, dan juga masih banyak lagi. Nah, tapi saya di sini hanya akan mengambil satu contoh saja nih mengenai kedudukan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, sehingga Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di mana ini tuh tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin yang ketiga mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini diartikan kita sebagai warga negara Indonesia menjadikan Pancasila tuh sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup di sini dimaksudkan sebagai arah, sebagai petunjuk untuk kita mengambil keputusan, bersikap, ataupun bertingkah laku di kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya teman-teman, ada juga mengenai pentingnya Pancasila di era sekarang. Kalau menurut saya pribadi ya sangat penting ya tentunya. Kenapa sangat penting? Karena Pancasila tuh sebagai rem buat kita bersikap dan bertingkah laku. Nah, selain sebagai rem di atas yang tadi saya sebutkan, menurut saya Pancasila juga berfungsi untuk membekali kesadaran kita terhadap kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh penerapan atau implementasi sila kedua dan juga ketiga dalam satu kasus, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Dengan menerapkan Pancasila di era sekarang ini, kita akan menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah dengan bijak dalam menonton konten edukatif dan menolak konten yang mengarah ke pembulian suatu suku ataupun agama, yang dimana konten ini bisa menyebabkan perpecahan. Misal saya ambil satu contoh di sini. Ada salah satu konten di mana konten ini menampilkan foto tempat ibadah suatu agama ya. Sebenarnya nggak masalah nih dengan foto tersebut, tetapi di sini yang menyebabkan pro kontra adalah dari caption yang dibuat oleh si pembuat konten tersebut dengan menambahkan caption yang jorok ataupun menjelekkan terhadap agama yang bersangkutan ya.
Nah, karena saya menerapkan Pancasila di dalam kehidupan saya, hal yang akan saya lakukan adalah dengan yang pertama mengomentari. Mengomentari di sini adalah untuk menyadarkan si pembuat konten ini bahwa tindakan dia ataupun konten yang dia upload itu menimbulkan huru-hara yang akan menyebabkan perpecahan. Salah satunya itu. Yang kedua, saya akan melakukan dislike ya. Pasti saya akan melaporkan konten tersebut dengan alasan pelecehan ataupun penistaan agama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.